Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Syahadatan tunjiqa ilaha min ahwali yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ikhwanihim wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para ustadzah radhiyallahu wa barakalakum. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh pengurus, semoga Allah senantiasa berikan panjang umur, sehat walafiat, dan tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa terus berkhidmah di masjid kita tercinta, sehingga kita semuanya bisa menerima wejangan, taujihat dan irsyadat dari guru-guru kita tercinta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bermuajahah dalam rangka silaturahmi, dan sekaligus kita sama-sama belajar dari kitab yang akan kita baca, yang akan kita pelajari, yaitu kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Sebagaimana kita maklum bahwa yang kita cari di alam dunia ini adalah kebahagiaan. Betul? Yang kita cari adalah kebahagiaan. Terutama kebahagiaan kita pada saat ini, dan apalagi kebahagiaan kita kelak di alam akhirat. Dan itulah yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, dan pada akhirnya selalu kita kejar dari pagi sampai malam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan itu banyak cara yang ditempuh. Salah satu daripada cara yang ditempuh banyak orang adalah menyingkirkan segala bentuk rintangan ataupun halangan
yang menghalangi tujuan kita. Betul. Oleh karena itu, Islam punya solusi. Kata Nabi, ad-dinu yusrun wa la yughalibad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah, tetapi saking mudahnya tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan agama, tapi justru dialah yang dikalahkan oleh agama. Jadi meskipun mudah agama itu, tapi tidak mudah untuk dikalahkan. Agama memberikan kemudahan untuk kita, bukan memberikan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kemudian apalagi? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian apalagi? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, di kitab ini, di kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan, babu ma yaqulu idza khawafa qauman. Apabila Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, hadirin hadirat, apabila menghadapi suatu kaum yang ditakuti, maka inilah ada ikhtiar yang harus kita tempuh, yaitu dengan cara berdoa. Apa doanya? Kalau kita takut menghadapi suatu kaum, suatu komunitas, suatu geng, takut kita, maka inilah doanya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Apal Pak? Kita kan sering tuh mau tujuan kemana, takut kita itu dihadang oleh seseorang atau suatu komunitas. Betul? Maka inilah doanya. Apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dicatat tuh. Ya biasanya kalau diulang berkali-kali insya Allah hafal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi, saya mah nggak takut dengan kelompok-kelompok itu. Saya mah nggak takut sama gerombolan-gerombolan itu. Toh mereka makhluk, saya makhluk. Semuanya makhluk Allah. Ma yaqulu idza khafa sultanan. Bagaimana kalau misalnya nih saya atau kami ingin bertemu dengan pejabat? Kan itu juga suatu tantangan tersendiri. Pengen ketemu sama Pak RW, jangan jauh-jauh deh.
pengen ketemu sama Pak Lurah. Itu kan sultanan, penguasa. Pengen ketemu dengan Pak Bupati, dan pengen ketemu dengan Pak Wali Kota, pengen ketemu dengan Pak Gubernur. Nah, idza khafa sultanan, kalau Bapak Ibu sekalian ingin bertemu dengan sultan, penguasa, pemimpin, ini yang diucapkan. La ilaha illallahul halimul hakim. Bareng Pak, biar lengket diingatan. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka. Apa kan? Mantap. Daripada ketemu siapa-siapa gemeteran mulu bawaannya, yang mending kita doa. Ini doanya. Subhan la ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka. Alhamdulillah langsung hafal. Itu makhluk Allah juga, Bapak. Sultan, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu makhluk Allah. Gimana caranya? Idza nawara ila aduwihi, kalau ketemu dengan musuh nih, kalau ketemu dengan musuh, gimana doanya? Nah, Bapak Ibu kalau bertemu dengan musuh, seandainya Bapak Ibu sekalian punya musuh, ini mah, seandainya punya musuh, ini doanya. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya, biasanya kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pakai hamzah. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu kalau ketemu musuh. Sebab yang berhadapan dengan musuh itu siapa? Saya. Makanya menggunakan a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Gitu ya. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Iya. Palaqad ra'aitur rijala tasarra'a tadrabahal malaikatu min baini aidiha wa min khalfiha yustahabbu ma qadamnahu fil babi sabiqi min hadisi Abi Musa. Itu musuh juga makhluk Allah. Di mana seandainya
Kalau kita nih tiba-tiba didatangi oleh penampakan, penampakan ini mah asli. Idza arada lahu syaitanun aw khafahu, ada setan. Bahasa kita apa? Bobongkong. Bahasa kita apa? Momonon. Atau apa lagi? Dedemit. Apa lagi? Genderuwo. Apa lagi? Kuntilanak. Suster ngesot. Jelangkung. Nah, idza aradalahu syaitanun, apabila ada penampakan setan dan lain sebagainya yang sering kita takuti, ini bacaannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kita ingin mengusir setan, maka cukup baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacakan ayat suci Al-Quran. Yang kita hafal apa? Yang kita hafal iya ma tayassara minal Quran, ayat Al-Quran yang kira-kira mudah bagi kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. 3 surat itu penting Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi setan, dedemit, genderuwo, bobongkong atau memonon. Saya pengen lebih panjang lagi. Oh tentu saja, kalau pengen yang lebih panjang lagi, bacakan ayat kursi. Saya pengen lebih panjang lagi. Ujung Al-Baqarah, billahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Saya pengen lebih panjang lagi, bacakan surah Al-Jin. Saya pengen lebih panjang lagi, silakan baca surah Al-Baqarah, itu kan 286 ayat. Ya. Jadi Allah memberikan kita kemudahan. Kalau Allah berikan kemudahan, jangan cari yang sulit, betul? Cukup baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian bacakan surat yang sekiranya kita hafal betul. Ya, tentu saja doanya banyak, ya. Tapi itulah diantara apa itu namanya kalau kita ingin cari cara yang termudah. Al'anuka bil'anatillah, al'anuka bil'anatillah, al'anuka bil'anatillah. 3 kali. Setan kau laknatullah, setan kau laknat, setan kau laknat, laknatullah, laknatullah, laknatullah. Begitu. Ya. Ada lagi al'anuka bil'anatillah tamah, wastaghfara salasa marrat. Ya. 3 kali dibacanya. Udah hafal ya? Insya Allah. Gimana tadi? Baca a'udzu
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca apa? Baca alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian baca ulhu, kemudian baca falak, kemudian baca binnas. Ya. Kalau masih mampu, belum terusir juga, bacakan tadi itu ujung surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Atau apa tadi? Ayat kursi. Insya Allah mabur. Kalau dedemit bobongkong momonong itu enggak mabur juga, kita yang kabur. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya kalau kita menghadapi sesuatu itu harus ada doanya. Sekarang idza istas'aba alaihi amrun, ini masalahnya hal yang real. Kami kan kerja nih, kerja, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja dagang, ada yang freelance, ada yang bisnis. Itu gimana? Itu pasti ada kendala, itu pasti ada problema, itu pasti ada masalah-masalah. Gimana cara menghadapinya? Ada solusinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apabila kita menghadapi suatu masalah, ya, maka bacalah doa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa? Ini rada asing ya, rada asing. Padahal ini mestinya hafal ini, karena setiap manusia punya masalah di tempat kerjanya. Ini doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan segala sesuatu itu mudah, dan Engkau jadikan yang sulit apabila Engkau kehendaki menjadi mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung hafal. Kenapa? Alhamdulillah hafal semua. Di luar kepala ini. Luar biasa. Ya. Ini jamaah banyak yang minta ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya share ini ya, yang sudah saya singkat. Nanti saya tulis, nanti saya share. Itu pun kalau Bapak Ibu minta, kalau enggak. Karena alhamdulillah di sini mah hafal-hafal semua. Kemudian apalagi? Nah ini nih, Ustaz,
Saya memang sering merasa kesulitan. Ada salah satu kesulitan saya yaitu susah bayar hutang. Nah, apakah ada doanya? Ada, tentu saja. Ya, inilah syumulul Islam, ya. Komprehensif. Doa apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang inginkan? Ada doanya di sini. Kalau kita terlilit hutang, masalah dengan hutang, dan susah sekali bayarnya, ini doanya. Apalin Bapak? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, boleh diwakaf ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa itu ya dibaca Bapak Ibu sekalian supaya kita terhindar dari hutang, atau kita punya hutang ya, kalau memang sulit sekali menghindari hutang, maka baca doa ini supaya lekas terbayar. Ya, apa artinya? Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah kami dengan kehalalan darimu. An haramika, daripada kami menerima dari keharaman. Wa aghnini bifadlika, ya Allah perkayalah kami, perkayalah saya, kayakanlah saya bifadlika dengan anugerahmu. Amman siwa, dari orang-orang selainmu. Ya, apa? Perlu enggak nih di-share? Perlu. Ini rada semangat ini yang ini nih. Bukan itu Ustaz. Yang saya takutkan sekarang ini, setiap kali saya itu mau tidur sering ada hewan. Nah, bahaya nih. Setiap kali mau tidur, mau berbaring, ada sesuatu yang menakutkan. Kadang mah kalajengking, kadang mah orong-orong, kadang mah ada ular. Nah, bisa jadi itu makhluk betul-betul, tapi bisa jadi itu na'udzubillah kiriman. Gimana cara mengatasinya Ustaz? Ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun wa ayyahdurun. Gitu ya Bapak Ibu. Atau yang lebih mudah lagi, mau yang lebih mudah, a'udzu bikalimatillahi tammah
min syaitanir marid wa min hammah wa min ainil lammah. Ya. Jadi kalau kita menghindari makhluk-makhluk Allah yang berbahaya dan kita berlindung kepada Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Dari apa? Dari kejelekannya, dari keburukannya, dari kejahatannya. Wa min ainil lamah, dan pandangan yang menyakitkan. Ya. A'udzu bikalimatillahi atammati min syaitanir marid wa min hammah wa min ainin lamah. Ustaz, satu lagi yang kami takutkan. Apa itu? Yang kami takutkan sehari-hari itu rasa malas. Kadang-kadang kelemahan. Sehingga apa? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wal harami wa ghalabatid daini wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, doa yang terakhir ini adalah doa bagaimana supaya fisik kita selalu bugar, selalu sehat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terutama apa? Tadi ajzi wal kasli, lemah dan malas. Demikian Bapak Ibu sekalian, tentunya masih ada waktu beberapa menit lagi sehingga kita bisa untuk saling sharing atau bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah kalimat ini, yaitu tentang doa yang mungkin setiap hari kita ada suatu kesulitan atau ada masalah, dan ada masalah yang perlu diupayakan untuk ini dalam materi yang sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu-malu gitu. Maksudnya? Jika saya itu di tempat lain juga saya senang. Oh iya. Cara menghindari dulu kalau kita dimulakan ya sama ya. Karena itulah kalau orang silakan aku mencuri tapi nggak pernah hukuman gitu, nggak pernah polisi nggak bisa, nggak bisa, tapi jangan lupa 100 ribu. Itu mana kayak di pasar aja kasih hari gitu. Kayaknya saya tanya sih gimana tuh sebenarnya. Nggak, itu nggak bisa ngambil. Dari dua itu benar, ada emosi. Tapi suatu ketika saya di dalam ada jarang tuyul sebagainya. Lagi waktu itu yang paling pokok aja itu ada kemudian ada hilang. Yang ada itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kejadian di mana? Ya, ada kejadian benar. Ya, sebenarnya ada, cuma saya nggak mau ini aja. Oh iya.
Baik, ini dulu saya jawab ya. Sama ya Bapak Ibu sekalian, mau tuyul kek, babi ngepet ya. Yaitu jin ya, itu jin. Itu jin gitu. Artinya kalau misalnya ada sesuatunya yaitu yang ditampakkan itu. Namanya jin, setan. Allah kan ciptakan jin, malaikat dan manusia. Ya. Cuman ada nih jin, apa? Raja di rajanya jin namanya iblis. Ada pasukannya namanya setan. Pasukannya sebangsa jin itu setan. Ada pasukan manusia itu setan juga. Jadi kalau misalnya ada manusia disebut setan lu, jangan aneh ya, jangan heran, karena yang dimaksud bukan dia setan sebangsa jin, tapi setan dalam hal perilakunya ya, dalam hal perilakunya yang jauh dari rahmat Allah. Minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Nah, sekali lagi dalam hal tuyul ini tentu saja kita juga harus punya tameng. Tamengnya apa? Yang tadi itu a'udzu bikalimatillahi tammah min syaitonir marid wa min hammah wa min ainil lammah. Itu doanya. Ya. Doa perlindungan manakala memasuki waktu maghrib. Doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syaitonir marid wa min hammah wa min ainin lamah. Terus ada juga para ulama mengamalkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebelum tidur itu baca Bismillah 11 kali tanpa nafas sebelum tidur. Biar apa? Menghindari itu diantaranya. Menghindari itu yang tadi 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa enggak kuat? Ya. Kuat ya? 11 kali. Insya Allah kuat. Dan itu juga melatih napas ya. Melatih napas. Kira-kira itu ya Bapak sekalian. Ya tentu saja banyak doanya. Tapi itu ya diantaranya. Yang universal ya. Kemana-mana insya Allah dapat. Nah, udah jelas. Oh, masih kurang jelas. Oh. Baik. Kali silakan ada pertanyaan. Kita kan ada dalam kesurupan ya. Kita berikan surat-surat Al-Quran. Jadi dia ada yang surat-surat lebih kita ceritanya ikutin. Jadi kita bagian dia punya pergi malah ikutin. Oh ya. Kan katanya sibuk-sibuk gitu dari manusia. Gimana sih? Pak ikutin. Iya. Ya, apa itu namanya kesurupan? Entah ya kesurupan itu apa? Kesurupan itu karena apa? Kadang-kadang kesurupan itu bisa gejala fisik, ya, gejala biologis, ya, gejala psikologis, ya. Karena kadang-kadang karena kita lapar gitu ya. Karena lapar itu bisa berpengaruh, ya. Karena lapar maksudnya dalam hal misalnya belum sarapan gitu ya, sehingga fisiknya lemah, sehingga muncul itu kesurupan. Ada barangkali kesurupan itu karena setan.
diganggu karena serangan dan lain sebagainya. Ya. Terus kita bacakan Quran, dia lebih pintar bacanya. Kenapa? Karena jin itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ya, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim sama aja, ada yang baik, ada yang nakal. Sama jin kafir juga ada yang baik barangkali ya, nggak mau gangguin orang. Ya, ada yang gangguin orang. Nah, untuk yang seperti ini, ya tentu saja dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak usah Bapak Ibu sekalian itu sampai apa itu namanya, sampai kursus cara ruqyah syar'iyah misalnya. Bapak Ibu sekalian yang paham dengan Al-Quran, yang mengerti bacaan Al-Quran, silakan baca Quran dengan baik, kemudian bacakan kepada orang yang kesurupan. Insya Allah bisa. Buktikan. Pasti bisa. Ada yang kesurupan misalnya atau apa, bacakan Al-Quran dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Yang kita baca, kadang kita baca Quran, terus ragu-ragu, lah gimana mau dikabulkan, orang dia sendiri ragu-ragu. Barangkali kita itu doa itu nggak mustajab. Kenapa? Karena kita ragu-ragu. Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, kalau baca Quran atau membaca doa kepada seseorang, harus dengan keyakinan. Karena itu adalah silahul mukmin. Senjata orang beriman itu ya doa. Kita bedil nggak punya, pisau nggak punya, senjata kita itu doa. Harus dengan yakin. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung praduga hambaku kepadaku. Kalau dugaannya itu jelek, maka tidak akan kabul. Misalnya begini, kayaknya nih saya emang gak dikabulkan, ya nggak bakal dikabulkan. Jadi tergantung keyakinan dia. Ya insya Allah nih, yakin nih. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu ada mini-mini di puncak gunung apa, gunung Cerme atau gunung apa, itu bismillah aja nggak bisa. Bismillah itu basmalah atau gimana, itu karena dengan keyakinan doanya itu dikabulkan Allah, kabul. Betul. Jadi harus dengan keyakinan. Ya, itu tadi. Kalau misalnya itu apa tadi, untuk jawaban yang tadi, kalau misalnya itu kesurupan itu disebabkan oleh jin, maka silakan baca ayat-ayat ruqyah ya, yang terdiri dari surah Al-Baqarah itu tadi tuh, ayat kursi, kemudian akhir Al-Baqarah, kemudian Falak Binas, ya kan, dan Kulhu itu. Ya, itu yang penting. Kemudian kita doa terserah Bapak Ibu sekalian. Enggak bisa sama sekali baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa Allah enggak tahu? Masa Allah nggak dengar, ya kan? Insya Allah mustajab. Ada yang lain sana?
Seratus kali. 100 kali apa? 100. 100 kali. Oh. Apanya? Oh iya. Rutin. Ya Allah, ya Rabbana. Ini yang luar biasa ini ya. Luar biasa. Ini ayat-ayat kesembuhan ini yang dibaca. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menambah keimanan kita, kalau ada pertanyaan, gimana Ustaz kalau saya ini ingin tambah keimanan saya? Baca kulhu. Baca kulhu. Surah Al-Ikhlas itu. Ya. Gimana Ustaz? Saya pengen ngusir dedemit nih. Baca kulhu. Orang itu sudah ada kok. Itu sudah mu'tabar. Kulhu, Falak dan An-Nas itu hampir satu paket. Bagaimana Ustaz? Saya membaca sampai 100 kali. Khair. Bagus. Orang diperintahkannya adalah 3 kali. Ya. Ini 100 kali, malah lebih bagus lagi. Ya. Kemudian Falak bin Nasnya 3 kali. Barangkali ya, itu adalah mujarobat. Apa itu mujarobat? Adalah suatu amalan yang memang sudah diamalkan oleh para ulama. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya anak pusing-pusing, dikasih tuh misalnya tuh paracetamol. Paracetamolnya barangkali enggak sekaligus ya, barangkali dipotong sampai 1/4-nya, dikasih yang kecil itu. Nah itu adalah barangkali dosis yang mungkin, yang paling memungkinkan untuk anak kecil. Bagaimana kalau kita yang udah dewasa, barangkali ya 1 butir itu jangan dibelah lagi, jangan dipotong, langsung telan. Itu paracetamol. Nah, para ulama mengatakan kalau pengen anu ya, barangkali ini mujarobat, bisa ya pernah mengamalkan ini. Kalau diamalkan ini, insya Allah itu bisa sehat walafiat. Ya, misalnya 100 kali. Ya, kalau saya belum pernah, tapi barangkali para ulama mengamalkan ini, dan inilah menjadi apa disebutnya mujarrabah, ya, amalan yang memang mujarab. Begitu. Mungkin cukup ya waktunya. Satu. Ya. Udah. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا سامي رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.